Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Farid Ahmadi Eskom Mkom PhD dan Bapak Abtadi Tris Hamdani SPD MPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Tia Pramesti sebagai moderator kelompok 3 Technopreneurship dan anggota kelompok 3 terdiri dari Intan Nugraheni dengan NIM 140142160, Esther Lydia Sihombing dengan NIM 14014216061, Elia Kusuma Pratiwi dengan NIM 140142162, Yunika Herliana dengan NIM 140142163, dan saya sendiri, Tia Pramesti, dengan NIM 140142164. Next. Untuk penyampaian materi pertama, saya persilahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah elemen membangun sebuah tim. Next. Yang berisi menjaga tim, organisasi, dan tanggung jawab. Selanjutnya. Yang pertama adalah menjaga tim. Next, Mbak Yulinka. Oke, sebuah tim yang baik adalah yang bersemangat, fleksibel, dan jujur. Sebagai tambahan, sebuah tim juga harus memahami kultur perusahaan dan bersama-sama mewujudkan visi CEO-nya bagi kemajuan perusahaan. Penting untuk selalu konsisten saat kita merekrut anggota tim. Saat itu pula kita merekrut anggota tim, tentunya yang kita butuhkan adalah orang yang bisa kita percayai. Banyak pendiri perusahaan meminta teman-teman dekatnya, rekan kerja, dan mantan teman sekelas mereka, lalu memilih satu di antaranya yang mereka percaya bisa membentuk kerjasama yang baik. Sementara yang lain, merekrut anggota-anggota tim dari acara, inkubator, dan lokakarya startup. Kita juga bisa bertanya kepada advisor atau seseorang yang bertindak sebagai penasihat untuk merekomendasikan anggota tim. Selanjutnya, rekrut orang yang lebih pintar daripada Anda. Phil Libin, CEO Evernote, menekankan pentingnya sumber daya manusia dan merekomendasikan untuk merekrut orang yang lebih pintar daripada kita. Cara agar bisa merekrut orang yang lebih berpengalaman dari kita, ada 3 cara, yakni tawarkan pilihan saham. Yang kedua, jadwalkan pertemuan yang cukup sering. Yang ketiga, bangun hubungan atas dasar saling percaya. Jika kita berhasil merekrut orang yang lebih pandai daripada kita atau orang yang lebih berpengalaman dari kita, startup kita akan memiliki potensi dan kemungkinan sukses yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah organisasi. Next, Mbak Yunika. Seberapapun ukuran perusahaan kita, tetap penting untuk mengaturnya karena 2 alasan khusus. Yang pertama, penting untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab seperti setiap individu. Hal ini mencegah adanya kebingungan dan menjaga agar perusahaan tetap sehat. Yang kedua, tekanan bisnis atau investor mengetahui bahwa organisasi sebuah perusahaan berkaitan erat dengan kesuksesannya. Jika perusahaan kita memiliki organisasi yang buruk, pihak luar pun tidak akan mempercayai kita. Mengembangkan sebuah struktur organisasi yang cukup untuk perusahaan kita merupakan hal yang sangat penting, baik untuk internal perusahaan maupun pihak-pihak eksternal perusahaan. Strukturnya tergantung pada tipe dan tahapan perusahaan kita, tetapi semakin besar sebuah perusahaan, makin banyak departemen dan posisi yang dimilikinya. Terima kasih, saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai tanggung jawab. Next. Posisi dan tanggung jawabnya yang pertama CEO atau Chief Executive Officer. CEO adalah pemimpin startup dan bertindak sebagai perwakilan perusahaan tersebut. Umumnya tanggung jawab CEO meliputi yang pertama merancang dan mengkomunikasikan visi perusahaan, yang kedua motivasi tim, yang ketiga
merekrut anggota tim, yang keempat meramalkan tren pasar, yang kelima menguraikan strategis bisnis perusahaan, yang keenam membangun hubungan dengan investor, yang ketujuh mengatur pembiayaan dan anggaran. Yang kedua, CTO atau Chief Technology Officer. CTO bertanggung jawab pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyatukan pengembangan produk. Yang kedua, memahami perkembangan teknologi saat ini dan mengadopsinya. Selanjutnya, mengelola pengembangan produk. Next. Yang ketiga, CEO atau yang bisa disebut Chief Financial Officer. CFO bertanggung jawab atas pelaporan, penggalangan dana, dan penganggaran. Pada tahap-tahap awal startup, ia juga yang secara umum bertanggung jawab pada pengajian dan sumber daya manusia. CFO bertanggung jawab untuk, yang pertama, membentuk strategis penggalangan dana, yang kedua, membentuk keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, yang ketiga, merekrut dan memecat, menggaji, keuntungan dan akuisisi. Yang keempat, merumuskan dokumen keuangan, membahas kesehatan keuangan perusahaan dengan CEO. Yang keempat, WP penjualan atau yang disebut Wakil Presiden Penjualan. Wakil Presiden Penjualan memiliki peran penting untuk menghasilkan keuntungan. Tugas-tugasnya utamanya adalah yang pertama menghasilkan keuntungan, yang kedua mengembangkan strategis pemasaran dengan CMO. Yang ketiga, memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan nilai tambah yang menarik. Next. Yang kelima, CMO atau Chief Marketing Officer. CMO bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran perusahaan. CMO meliputi konsumen, riset, pasar, dan pencitraan. CMO bertanggung jawab menciptakan wajah perusahaan di depan pihak luar. Tanggung jawabnya adalah dalam daftar berikut. Yang pertama, mengembangkan strategis pemasaran. Yang kedua, melaksanakan riset pasar. Yang ketiga, pencitraan. Yang keempat, menciptakan kampanye kehumasan. Selanjutnya, yang keenam, COO atau yang bisa disebut Chief Operating Officer. COO bertanggung jawab atas operasional internal perusahaan, walaupun begitu bukan hal yang biasa bagi startup baru untuk merekrut COO. Peran utama COO antara lain yang pertama mengatur perusahaan, yang kedua bertindak sebagai penghubung antara karyawan dan CEO, yang ketiga mengatur bisnis inti. Baik, selanjutnya dipersilakan. Selanjutnya yaitu karakteristik kewirausahaan meliputi tinjauan teoritis dan ruang lingkup kewirausahaan. Selanjutnya, wirausahaan atau pengusaha ialah individu yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha pada berbagai kesempatan. Pola pikir wirausaha menurut Neil Thornberry adalah sebagai berikut. Yang satu, memiliki locus of control internal. Yang kedua, memiliki toleransi terhadap ambiguitas. Yang ketiga, ada konsistensi untuk selalu beraktivitas. Yang keempat, rasa urgensitas yang tinggi. Yang kelima, ketekunan. Yang keenam, optimis. Karakteristik wirausahawan dapat ditemukan pada sikap dan perilaku dalam keseharian. Karakteristik wirausahawan diantaranya yakni satu, memiliki rasa percaya diri bahwa usahanya akan berhasil. Yang kedua, memiliki semangat tinggi. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Yang keempat, mementingkan nilai dibandingkan uang. Yang kelima, determinasi dan dedikasi. Selanjutnya, etika berwirausaha merupakan hal yang penting untuk dipegang teguh oleh seorang wirausahawan. Adapun etika yang harus dipegang teguh oleh wirausahawan yakni satu, kejujuran, yang kedua ada disiplin, yang ketiga ada menaati hukum, yang keempat ada berkomitmen untuk tepat janji. Tujuan etika dalam berwirausaha yakni satu, perluasan jaringan bisnis, yang kedua memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang ketiga membujuk pelanggan, yang keempat menciptakan loyalitas pelanggan, yang kelima menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar kewirausahaan. Banyak sekali definisi atau pengertian dari wirausahawan. Untuk mengetahui pengertian kewirausahaan, berikut ini adalah beberapa definisi dari pakar mengenai wirausahawan. A.
Wirausahawan adalah seseorang yang menemukan gagasan baru dan selalu berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tingkat keuntungan tertinggi. B. Wirausahawan adalah orang yang memiliki pandangan yang tidak lazim, yaitu orang yang dapat mengenali potensi atas barang dan jasa. Wirausahawan akan bereaksi terhadap perubahan ekonomi dan kemudian menjadi pelaku dalam mengubah permintaan menjadi produksi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, wirausahawan adalah orang yang memiliki seni dan keterampilan tertentu dalam menciptakan usaha yang baru. Wirausahawan memiliki pemahaman sendiri akan kebutuhan masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Wirausahawan akan memengaruhi masyarakat dengan membuka usaha baru, tetapi pada saat yang sama ia dipengaruhi oleh masyarakat untuk mengenali kebutuhan dan memenuhinya melalui ketajaman manajemen sumber daya. Selanjutnya, wirausahawan adalah orang yang dapat melihat cara-cara yang ekstrim dan mau mengubah sesuatu yang tak bernilai atau nilai rendah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Misalnya, dari terigu menjadi roti bakar yang lezat. Dengan cara memberikan nilai baru ke barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia, apabila suatu nilai ditambahkan ke dalam suatu produk atau barang, maka akan didapatkan keuntungan. Next. Berdasarkan pendapat para pakar yang diuraikan di atas, terdapat ciri umum yang selalu terdapat dalam diri wirausahawan, yaitu kemampuan mengubah sesuatu menjadi lebih baik atau menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, atau berjiwa kreatif dan inovatif. Ciri kreatif dan inovatif ini sebagai sifat yang terdapat pada diri wirausahawan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang dan salah, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.